Pak Joni Effendi, founder dan CEO dari Fortress Pintu Baja ya. Thank you Pak Yusuf. Bapak kan dulu tukang las Pak ya, Betul, Pak Joni. Tukang las terus bisa menjadi pengusaha pintu baja. Bahkan sangat sukses nih hari ini ya Pak. Terima kasih. Tapi tentu ada perjalanannya Pak. Ceritanya gimana nih Pak bisa sampai tukang las jadi pengusaha pintu baja nih Pak? Saya dulu mulai bikin bengkel las itu ketika umur saya di 20 tahun Pak. Ya. Jadi memang yang bisa itu. Ya kita mulai dari bengkel las. Nah bengkel las ini kebetulan kita bikin juga ngerakitnya pintu besi juga. Tapi pintu besi yang buat ruko Pak. Oh buat ruko. Namanya folding gate yang kiri kan. Nah kita bikin itu kemudian mulai kita kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa juga. Nah, awalnya di situ bengkel las ya. Ya ketika belum punya tim ya masih ngelas sendiri, ngirim sendiri, motor sendiri gitu. Awalnya di situ sih Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Saya dengar Bapak kecil itu sudah ditinggal ibu dan Bapak ya. Jadi perjuangannya cukup berat sampai di hari ini tentu banyak cerita menarik ya Pak. Mungkin bisa cerita sedikit flashback Pak ke belakang Pak, gimana Pak? Iya. Nah saya 4 bersaudara Pak Ismet. Iya. Di umur saya waktu 5 tahun saya harus tinggal mama karena penyakit leukemia. Kemudian di umur belasan papa juga ya meninggal juga. Saya punya 2 kakak ya waktu itu umurnya sekitar 17-an juga. Ya jadinya kita susah hidupnya di Surabaya. Waktu itu kita merantau Surabaya. Nah titik paling rendah itu Pak Ismet, kita seringkali kita beli soto ayam Surabaya satu. Kuahnya yang banyak Pak. Oh kuah yang banyak. Supaya bisa makan berempat. Supaya makan bersama-sama. Ya. Wow. Itu titik terendahnya ini. Jadi benar-benar hari ini menghargai uang ya Pak ya? Betul. Karena pernah merasakan begitu susahnya dulu ya Pak ya. Oke Pak, bagaimana awal mula berdirinya Fortress ini Pak? Di awal Fortress itu dari pintu pintu besi itu. Iya. Kemudian kita kan bikin pintu ruko ini untuk pintu besi untuk ruko. Iya. Ya, terus saya berpikir pintu besi ini untuk ruko belum tentu tiap orang punya ruko Pak. Iya. Nah sekalinya orang itu punya ruko ya belinya satu. Iya. Udah sampai di sana kan. Selesai. Nah gimana saya mau mengembangkan lagi sedangkan bengkel las semakin banyak nih. Kompetitor sampai bengkel las yang sederhana dia udah bisa merakit Pak. Okay. Ya kita nggak fight sama itu kan kayaknya terlalu red ocean banget Pak. Iya red ocean. Ya saya pikir lagi apa yang bisa mengembangkan ini kemana. Iya. Nah di situ saya temukan produk pintu baja untuk rumah yang bahannya baja tapi motifnya kayak kayu. Oke. Nah itu menarik. Nah, saya coba di kantor kok bagus ini. Produk ini kok bagus dan banyak fitur jadi saya merasa puas. Nah dari merasa puas ini jadi saya ngerasa kayak ini orang-orang juga harus ngerasain apa yang saya rasain kan. Iya betul. Harus puas dulu. Kalau bisa puas kan enak bisnisnya. Satu kita jualan. Kedua kita bisa bantu orang. Nah itu yang seru jadi bisnis menurut saya. Ya akhirnya kita coba pasarin pintu baja motif kayu untuk pengganti pintu rumah konvensional. Dan satu rumah yang paling sederhana aja minimal 3. 3 betul. Cuma 3 kan jadi potensi bisnisnya jadi banyak. Nah di situ saya tertarik untuk ngembangin pintu baja motif kayu ini walaupun di Indonesia aneh. Pintu kok dari baja gitu. Pintu kok dari baja. Itu pergulatan pertamanya sulit banget untuk edukasi masyarakat bahwa ada loh pintunya baja. Gitu Pak. Dan sebenarnya kalau pintu baja yang hari ini Bapak kembangkan ini kan sebenarnya Bapak ikut arus dunia ya. Green sustainable. Betul. Tidak lagi menebang kayu, menebang hutan kan. Dengan produk Bapak ini jadi green sustainable-nya dapat. Tapi orang pengen pintu kayunya tetap ada kan. Ada looks kayunya ya. Betul ya karena kan ini kita adakan campaign waktu itu kita bagi-bagi pohon untuk ditanam. Kita bagi 1000 bibit pohon untuk mereka tanam. Itu kita adain di Taman Mini Indonesia Indah.
Itu seru Pak, kita bagian mereka pulang bawa pohonnya. Iya. Satu keluarga bisa tanam bareng di depan rumah kan. Di depan rumah mereka. Itu seru. Nah, campaign kita adalah di setiap pintu rumahmu ada pohon yang ditebang. Oh. Makanya kita harus gantiin pohon ini ke alam lagi. Kita Iya, bagiin 1000 bibit pohon ini. Bagus sekali itu ya. Iya Pak. Nah, Tapi sebelum Voltras ini berkembang bagus kan, Bapak awalnya kepikiran ya untuk mencari produk ini yang sudah jadi di mana gitu ya. Dan itu awalnya Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, awalnya ya pertama kita akan cari sih. Pertama cari dulu kan. Nah, kebetulan vendornya ada di luar negeri. Iya. Gitu. Nah, untuk sekarang kan bisnis gini, ada yang bikin sama ada yang jual. Betul. Nah, kita cut dulu setengahnya. Iya. Ya, karena saya hobinya adalah di jualan, Pak. Iya. Kita cut tengah bagian tengahnya, kita end-nya dulu kita jalanin. Iya. Yaitu sales dan marketing. Bisa jual nggak sih ini? Betul. Ada marketnya nggak? Ya, ada marketnya nggak. Bisa jalan apa nggak? Nah, itu kita jalanin dulu. Nah, selama ini ya kita hajar di situnya, Pak. Iya. Ya, karena passionnya juga saya di situ. Iya. Kekuatannya di situ. Dan katanya waktu mulai Bapak nggak bisa bahasanya atau gimana? Sampai cerita hampir menyerah gitu ya. Sebelum jadi hebat pernah sempat menyerah. Cerita gimana tuh Pak? Ya Pak, pas waktu itu kan ini dari China. Iya. Jadi pas di situ saya berangkat ke China Pak. Nah saya sendiri nggak bisa ngomong Mandarin gitu. Saya lahir di Bandung, besar di Surabaya. Iya. Nyari Sunda tiasa, ngomong Joyo iso. Ngomong Mandarin saya nggak bisa Pak. Itu problem kan. Sampai di sana mereka orang China lihat ini look China tapi nggak bisa ngomong China. Kan aneh gitu. Ya itu saya ngobrol sebisanya. Ya pakai Google Translate waktu itu. Google Translate. Jadi ya akhirnya ya bisa lah ngobrol sama mereka dan memberanikan diri dengan modal yang ada adalah jalani satu kontainer ke Indonesia. Tapi kan waktu itu saya sangat muda ya Pak ya. Jadi belum punya pengalaman tentang dari bengkelas untuk jadi importir, belum punya pengalaman Pak. Jadi modalnya nekat aja waktu itu kan. Jadi pengiriman pertama itu saya tunggu selama 3 bulan. 3 bulan kemudian datang dengan semangat bergelora gitu ya. Oh iya jualan gitu ya. Datanglah ini kontainer. Begitu kita buka ternyata rusak semua Pak. Wah, kenapa rusak Pak? Rusaknya karena handlingnya belum paham. Oh. Dari pabrik oke, kemudian pas itu handling dalam perjalanan itu masalah. Terus jadi di sana ya modalnya cuma di situ Pak. Terus sekarang itu modal segitu-segitunya ya? Segitunya Pak. Wah, gua ada punya modal, gua nyimpan di sana itu kan? juga sebagian besar minjem juga Pak. Minjem juga, lebih parah lagi itu ya? Parah lagi. Terus di dalam perjalanan rusak lagi kan? Rusak. Jadi kita harus ngubur lah waktu itu. Ngubur untuk jual. Sekarang pikirin bagaimana ini bisa balikin lagi kan. Iya. Jadi tiap hari itu mikirin Pak. Mikirin cara benerinnya gimana. Itu dipikirin terus. Nah nggak tahu ujungnya bisa dibenerin atau enggak kan. Tapi mikirin terus. Akhirnya selama 6 bulan akhirnya kita belajar cara perbaikinya. Dan ketika dalam perjalanan itu saya tanya kan semua teman saya Pak. Jadi 10 teman yang saya tanya. Gimana nih pintunya? 12 orang bilang Pak jangan diterusin gitu ya. Udahan aja. Udah kiloin aja. Ya tapi karena punya belief bahwa produk ini bagus, bisa tolong orang, bisa bantu orang banyak. Ya setelah kumpul beranikan diri untuk impor lagi. Dan jalan begituan jalan sampai sekarang sih. Ya, sukses ya. Jadi nggak nyerah lah ya. Nggak nyerah. Ya Pak. Bapak kan tahun 2025 ini meraih Top Brand Award ya. Oh iya. Emang apa sih keunggulan dari Voltras ini Pak? Top Brand Award ya. Kalau secara produk ya kita tahu dari baja itu kuat, kokoh dan tahan lama. Kemudian fiturnya juga banyak fitur-fitur yang bisa dimasukin yang nggak ada di konvensional. Cara produknya. Tapi satu produk penting, yang kedua brand juga penting Pak. Ya bagaimana kita brand ini bisa dikenal sama masyarakat, bisa dekat sama masyarakat. Nah kita lakukan mereka activation terus. Jadi pengennya saya Voltras ini adalah hidup. Ya kayak saya ikutan sama Pak Ismet di Sineri Golf. Ya kelihatan bahwa Voltras itu main golf. Ya kemarin ada kejuaraan karate juga. Itu kita ada di sana juga. Kejuaraan karate juga ikut. Kejuaraan karate juga. Terus kemudian ada Voltras roadshow. Kita satu kantor itu bikin community
Untuk motor-motoran, Motor. motor kita bikin jaket, bikin helm. Jalan tuh hari Sabtu. Ya. Kemarin coba dari Tangerang sampai ke Depok. Ya. Itu konvoy. Berapa motor? Ada 40 motor. Seru, Pak. Branding ya. Branding seru. Jadi di kantor dapat guyupnya. Ya, ya. Guyupnya dapat, di jalan dapat, dan di sepanjang ke Depok itu kita mampir ke toko-toko langganan kita, Pak. Kita sapa tokonya. Toko-toko yang Bekerja sama kita. distributor, Iya. Iya. Jadi kita kasih juga hampers untuk helm, jaketnya juga. Senang loh mereka. Senang ya dia. Jadi semua kali customer seneng, tim juga seneng. Iya. Tapi di sana di balik itu kan berarti brandnya hidup. Brandnya hidup benar-benar. Brandnya mau motoran, brandnya main golf gitu. Nah yang diinginkan itu. Dia brand nggak cuma sekedar brand, tapi dia hidup benar-benar di ada di membumi lah ya. Ada di daratan, semua orang lama-lama tahu ya. Bahkan saya dengar juga Bapak pernah ikut apa tuh tinju ya? Iya, tinju. Foto bisa ikutan tinju juga. Itu seru banget kemarin dengan Kosugi Mitro ya. Ya ada pertandingan di Holy Wing. Ya, kemudian kita pikir gimana caranya Fotos bisa tampil di sana. Ya kayak mungkin sampai sekarang satu-satunya pintu baja yang bisa naik ring, Pak. Bisa naik ring. Pak. naik ring. Di ring tinju itu. Dan itu dibuka, kemudian Kosugi Mitro keluar dari sana dengan tinju baling-balingnya. Wah itu seru banget. Saya sebetulnya ya datang ke sana juga untuk support. Kayaknya ada prestasi lain nih. Bapak saya dengar pernah meraih rekor muri kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu bisa dapat rekor muri. Kenapa? Nah rekor muri itu kita nggak cuma tahun lalu ya, 2024 ya. Kita nggak cuma satu, tapi kita berhasil pecahkan 2 rekor muri sekaligus, Pak. Awalnya banget itu gini. Saya di Bandara Soekarno-Hatta, mau keluar kota. Nah itu ada kartonnya muri. Gitu. Nah saya foto di situ, foto dibantu tim foto. Terus saya bilang suatu saat kita harus dapat rekor muri. Itu tahun berapa waktu itu? 5 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu kayak 2017. Itu saya fotonya. Nah, pas di 2000 berapa ya? 2019. Pas genap 5 tahunnya. Tahun kemarin kita dapat rekor muri beneran. Tapi karena apa? Banyak kuncinya saya dengar ya, atau gimana? Yang satu adalah pintu dengan titik penguncian terbanyak. 33 titik penguncian. Track 33 ya. 33 buka, Pak. Nah, 33 titik penguncian ini untuk apa sih? Untuk kita ngasih pesan ke masyarakat bahwa pintu ini keamanannya paling tinggi. Penting. Nah, rekor kedua adalah pintu baja dengan motif yang terbanyak. Kemarin itu ada 187 motif. Wow, banyak sekali ya. Iya, Pak. 187 motif. Nah, jadi kita dapat rekor yang kedua untuk menunjukkan keindahannya. Jadi kita siapin juga keindahan. Jadi sebenarnya tagline-nya adalah paduan keamanan baja dengan keindahan urat kayu alami. Untuk tetap menjaga Fortress ini konsisten dengan kualitas yang prima itu gimana, Pak? Saya ajarin tim untuk setiap hari kita belajar terus. Ya, kita kaizen terus. Ya, kita perbaikin sesuatu yang masih setiap lakukan apa selalu evaluasi. Kita selalu kaizen untuk perbaikin yang salah dan mengembangkan yang benar terus, Pak. Jadi mau kalah kamu belajar, ya mau menang kamu harus belajar juga supaya kemenangan ini bisa diulang lagi, Pak. Karena kalau kita menang nggak tahu rahasianya kita menang, saya bilang itu kemenangannya hoki. Karena nggak bisa diulang. Betul. Tapi kalau kita bisa tahu, gua menang nih, terus tahu kenapanya strateginya teruji, kita bisa ulangi kemenangannya lagi, itu baru sukses, bukan hoki, Pak. Selain B2C ya, kategori apa yang biasa memakai jasa Bapak itu? Apakah hotel, perumahan, atau kantor, atau apa Pak yang banyak dipakai juga? Mostly perumahan. Perumahan nomor 1 berarti. Perumahan ya. Karena setiap rumah kan pasti punya pintu tadi ya. Perumahan nomor 1, kemudian hotel juga. Ya, karena hotel itu sebenarnya dia kan perlu stabilitas. Hotel dan apartemen. Apalagi apartemen ya, karena dia high rise building. Misalkan ada 50 lantai, masing-masingnya ada 50 kamar kan, ratusan tuh, Pak. Nah, kalau dengan pintu baja dia punya stabilitas karena bahannya dari baja dibikin sama mesin. Pintu ke 1 sama pintu ke 1000 sama semuanya, Pak. Iya, betul. Persis sama.
Iya, Nah, kalau pintu konvensional kan akan ada bisa berbeda. ada presisinya bisa Presisinya bisa, berubah. bisa terjadi tidak presisi kan. Betul. Nah, kalau untuk hotel sendiri, kita kalau nginep di hotel, kadang kalau saya agak terganggu sama orang yang kalau bawa anak-anak tuh, betul berisik gitu ya ya. di ISO kan, wah gitu kan kita suka kebangun gitu. Iya. Nah, kalau pintu baja sendiri, salah satu dari 13 fitur keunggulannya adalah kita punya karet peredam di sekelilingnya pintu. Itu benar-benar bikin pintu ini jadi kedap. Nah itu ya kelebihan. Jadi hotel-hotel mesti pakai footrest nih sekarang. Betul, Pak. Karena saya sering kali itu Pak. Saya kalau ke hotel-hotel itu, kecuali hotel bintang 5 ya, bintang 5 itu hampir kedap juga kan Pak ya. Iya, ya. Tapi kalau hotel bintang 4, 3 gitu ya, itu kadang-kadang berisik gitu Pak. Terganggu ya. Iya, nah dengan adanya peredam dari pintu footrest itu kan lebih membuat nyaman kan. Betul. Ya, selanjutnya Pak, kira-kira strategi dari footrest nih untuk mempertahankan kekuatan dari brand Bapak ini apa nih tadi? Next ke depannya event expo ini kita mau kembangin juga, nggak cuma event-event yang expo yang besar secara nasional aja, tapi kita malah mau bantu toko retail kita ya untuk kita adain event di tokonya, Pak. Maksudnya gimana itu? Nah, jadi toko-toko bangunan gitu yang mengambil sama kita atau modern trade sama kita bikinin acara event itu sendiri di depan tokonya, Pak. Misalnya Misalnya itu di depan toko di pinggir jalan kita siapin tenda footrestnya. Ya tim kita akan jaga di sana. Intinya kita membantu si toko untuk menarik crowd di sekitar. Ya, bagus itu, ide bagus itu. Dan kita akan tur ini Pak ke nasional se-Indonesia. Bapak sekarang ada di berapa kota Pak ya? Sekarang ini kebetulan hari Senin saya berangkat ke Pontianak. Itu untuk pembukaan yang ke-14 Pak. Ke-14, Cabang wah, banyak ya. Itu cabang sendiri atau? Cabang sendiri. Cabang sendiri kan? Belum retailnya tokonya. Iya. Sama tokonya bisa berapa? Bisa tokonya 1.000? kita kemarin hitung sekitar 2.000 lebih. 2.000 lebih untuk toko. Justru dengan kita buka cabang di sana adalah mendekatkan diri lagi ke retail sana. Kita justru membantu toko-toko di sana. Dengan ada stok di situ, tim marketing kita juga bisa menjangkau lebih dalam mereka pasarnya. Jadi kita nggak jauh ya. Oke, itu kan footrest ini kan produknya cukup gede-gede ya Pak. Itu bagaimana kalau Bapak tempat di sana, apa perlu tempat besar atau kecil atau gimana? Prinsipnya adalah kita harus bermimpi besar. Ya. Tapi kita harus mulainya dari yang kecil. Yang kecil betul. Mulai dari yang kecil dulu. Jadi ke cabang-cabangnya yang dibuka pertama di kota yang baru ya kita sewa dulu satu ruko. Iya. Kita mulai dulu kecil. Tapi geraknya harus yang cepat. Makanya kita buka di mana-mana dulu. Langsung di Sumatera kita penuhin, di Sulawesi, Kalimantan. Supaya kita saya pengen footrest ini lebih dekat sama masyarakat. Karena footrest ini pintunya baja, orang masih aneh. Jadi orang perlu sentuh, Pak. Fisiknya kan mesti kelihatan kan? Karena ini beneran baja atau bukan gitu kan. Motifnya beneran kayu atau bukan. Terus kita punya 13 fitur tuh, mereka harus coba kuncinya ternyata bisa ada 5 titik yang keluar ya gitu. Terus ada kaca pengintipnya ya, ada karet peredam. Mereka harus experience-nya harus dapat, Pak. Megang, sentuh, nyobain. Nah, baru bisa terjadi kedekatan sama masyarakat. Berarti sebenarnya kan ada unsur edukasi juga kan ya? Apa Bapak kerja sama kampus kah? Atau terutama arsitek kan? Arsitek. Kampus yang ada sekolah arsiteknya atau gimana? Kerjasama juga kan sama mereka itu? Tahun ini salah satu terobosan tim marketing kita adalah kita sebutnya Footrest Goes to Campus. Footrest Go to Campus. Iya. Oh, udah dijalankan ya. Betul. Apa yang dilakukan maksudnya, Pak? Nanti akan kita edukasi untuk perkenalan. Saya ingat waktu saya kecil, Pak, waktu kita sekolah, kan ada tuh setiap sebulan sekali tuh dikasih segelas Milo atau susu kan, susu untuk kita cobain kan. Nah sampai sekarang kan kita ingat bahwa brand susu itu adalah itu. Nah, cuman kalau untuk pintu baja kita mungkin belum punya effortnya, belum punya resource-nya untuk sejauh itu ngedukasi sampai ke anak SD. Nah, kita mulai mundur dulu. Kita temenin mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengenal arsitek. Karena sebentar lagi 1, 2, 3 tahun lagi mereka akan langsung udah magang, udah kerja di dunia nyatanya nih, Pak. Iya, betul. Nah, mereka sudah kenal duluan sama Footrest. Iya, itu penting ya. Karena tadi Bapak bilang kan bagaimana orang kok pintu pakai baja gitu kan. Saya juga dulu pernah pikir pintu dari baja itu image-nya mahal kan. Padahal barang Bapak kan ada yang dari Betul. Yang murah sampai yang mahal kan. Iya, orang taunya baja.
mahal nih, padahal dengan kekuatan kayu yang bagus, mirip kayu tapi harga ada yang murah kan? banget. Iya, Nah, kita bikin segmennya. Iya, benar. Makanya kita kemarin yang rekor muri itu punya 187 karena setiap segmen kita isi, Pak. Oh, oke. Supaya voters ini bisa dipakai di kalangan mana aja. Iya, betul. Karena harga kita yang paling ekonomis itu harga pintu baja, begitu berikut aksesoris semuanya, berikut kusennya dan finishing itu hanya 1 jutaan. Wah, murah ya. Iya. Sama kusennya juga. Sama kusennya, Pak. Udah lengkap tinggal pasang. Kalau nggak ada yang pasang, teknisi kita siap pasang. 1 juta. Gitu. Waduh, itu mesti developer mesti cepet-cepet nih. Iya. Karena ada yang tahu, ada yang belum tahu juga nih, Pak. Betul. Bahwa Bapak terpasang 1 jutaan lah ya. 1 jutaan terpasang sudah sama Semua ininya kan. kusennya kuncinya engselnya semua kan. sama finishingnya juga kan. Kalau Finishing. kita beli pintu konvensional kan kita harus beli satu-satu. Iya, iya. Aksesoris harus beli sendiri. Iya, Terus ada tukang buat pelamirnya lagi, Iya, ngecatnya lagi kan. Oh ini udah jadi semua tinggal pasang. Iya, Dengan harga 1 juta sangat murah. Ada juga yang premium kualitas kelasnya. bagus, ya kan? Itu sampai di atas 50 juta. 50 juta ya. Oke Pak Joni, terima kasih loh sudah hadir thank you. di acara SOS Podcast. Mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement kepada teman-teman. Ya, teman-teman pemirsa SOS, terima kasih Pak Ismet kayak udah diundang ke sini bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ismet. Satu kesempatan luar biasa saya. Ya. Dan untuk teman-teman, yuk kita sama seperti Sinergi, kita mau sama-sama memajukan properti Indonesia. Jadi terus berkarya, terus jalanin apa yang kita punya passion dan terus untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you Pak Joni. Pak. Thank you Pak. Semoga sukses ya Pak. Pak Joni Effendi, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari Onassis Pak. Terima kasih Onassis.